Baiklah, saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah untuk mengukur Indonesia sebagai negara bangsa. Pertama, hakikat otonomi. Yang pertama, pengertian otonomi. Otonomi adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Organisasi atau institusi otonomi bersifat independen atau memerintah sendiri. Otonomi juga dapat diartikan dari sudut pandang sumber daya manusia, di mana istilah tersebut memiliki arti tingkat gak yang relatif tinggi, yang dimiliki karyawan dalam pekerjaannya. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata autonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat untuk mempunyai batas-batas wilayah. 3. Daya tarik otonomi daerah. Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasi segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan demikian, setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah-daerah lain. Bahkan dilihat dari segi potensinya, keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak, misalnya yang berasal dari aspek lokasi ataupun anugerah sumber. Namun ini baru kesempatan atau peluang, bukan sesuatu yang otomatis terrealisasikan. Yang keempat, otonomi pada dasarnya adalah federasi. Otonomi yang hakiki hanya memiliki pijakan yang kuat dalam kerangka negara federal. Keotonomian daerah memungkinkan daerah mengeksploitasikan keunikannya masing-masing semaksimal mungkin, sehingga memiliki keunggulan komparatif dan bahkan bisa keunggulan absolut di dalam kancah persaingan global. Mengingat otonomi yang hakiki niscaya akan memberikan peluang daerah untuk memiliki tempat di pasar. Semakin mampu suatu daerah menopang bagi terbentuknya kompetensi yang kian kuat di bidang harga dan kualitas pada kalangan pengusahanya, semakin mampu daerah tersebut mensejahterakan rakyatnya lewat pengaktualisasian potensi keunggulan komparatif ataupun keunggulan absolut yang dimilikinya. Yang kelima, mimpi federasi. Kebebasan untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki setiap negara bagian secara optimal di alam federasi inilah yang memungkinkan penajaman spesialisasi. Selanjutnya, spesialisasi ini memicu pertukaran atau transaksi yang semakin intensif antar negara bagian dengan sarana transportasi dan telekomunikasi yang telah mampu menjangkau ke segala pelosok negeri. Semua pelaku yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proses transaksi akan menikmati kesejahteraan real. Poin selanjutnya, ancaman disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh beberapa gejala, yang antara lain: yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. Kedua, perilaku para warga masyarakat cenderung melawan nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, kerap kali
terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Yang keempat, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik. Yang kelima, tidak ada konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma di dalam masyarakat. Yang keenam, kerap kali terjadi proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif. Yang pertama, ancaman bermula dari kesenjangan antar daerah. Salah satu tantangan pembangunan di masa mendatang yang harus diwaspadai adalah persoalan kesenjangan ini, khususnya kesenjangan antar daerah yang mau tidak mau berkaitan dengan dua jenis ketimpangan lainnya. Betapa tidak, di tengah era globalisasi yang membuat batas-batas negara kian tipis, mobilitas faktor produksi semakin tinggi, arus informasi tidak terbendung, dan keberadaan akan nilai universal kian tak terelakkan. Justru masih dijumpai berbagai praktik yang menempatkan daerah-daerah sebagai suatu unit, setidaknya unit ekonomi yang terpisahkan satu sama lain. 2. Tren desentralisasi. Di tengah pergaulan dunia yang semakin tidak mengenal batas negara, sehingga arus informasi tidak mungkin dikekang oleh siapapun, bentuk-bentuk ketimpangan, apalagi antar daerah, di dalam suatu negara ataupun di negara yang bertetangga, merupakan potensi yang besar bagi munculnya ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu daerah, suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintah Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintah karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Yang poin selanjutnya, standarisasi menuju pemberdayaan daerah. Yang pertama, pengertian standarisasi. Standarisasi adalah penyesuaian bentuk seperti ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman standar yang ditetapkan. Pelaksanaan standarisasi dalam kegiatan ekonomi daerah terbingkai dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan-kebijakan standarisasi dalam peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Walaupun ada beberapa kewenangan kecil yang menjadi hak pemerintah tingkat provinsi. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam kegiatan standarisasi ini berkonsentrasi pada kegiatan pelaksanaan standarisasi. Kedua, pokok-pokok standarisasi. Direktorat Standarisasi Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi pangan olahan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.